Guys, Magnus Carlsen akhirnya jadi juara dunia catur cepat tahun 2022 setelah mengalahkan pecatur dari Iran, Maksud Loparham, dengan partai yang sangat menarik banget. Dan kalian harus melihat gimana cara Magnus Carlsen menghancurkan Maksud Loparham dengan permainan yang sangat-sangat brutal dan taktikalnya sangat luar biasa, teman-teman. Cuman 28 langkah aja. Menariknya, teman-teman, di partai babak terakhir ini, babak ke-13, Magnus Carlsen pegang putih, sementara pesaingnya itu ada Vincent Keimer dan Artemiev memegang bola hitam. Vincent Keimer remis melawan Maxim Vachier-Lagrave dan Artemiev dikalahkan oleh Fabiano Caruana. Magnus Carlsen di hari terakhir ini kalah oleh Artemiev setelah melakukan blunder fatal, tapi akhirnya bisa epic comeback di 2 babak terakhir, guys. Nah, langsung aja kita bahas gamenya. Magnus Carlsen memulai dengan langkah E4, kemudian dijawab dengan C5, pembukaan Sicilian defense oleh Parham Magsotlu, kemudian kuda F3 dan D6. Putih D4, memukul pion D4, kuda memukul pion dan hitam kuda F6. Putih kuda C3 dan hitam kuda C6. Kemudian putih melanjutkan dengan gajah G5. Yap, Magnus Carlsen memainkan Sicilia variasi Richter-Rauser variation, guys. Ciri khasnya adalah gajah ke petak G5 ini. Nah, apa langkah yang tepat untuk merespon gajah ke petak G5 ini? Paling banyak dimainkan adalah langkah E6. Kemudian yang kedua adalah langkah gajah D7 dan yang ketiga adalah langkah menteri B6. Maksud Loparham memilih langkah E6. Kemudian putih menteri D2 dan hitam A6. Magnus lakukan rokade panjang, hitam gajah D7 dan putih F3. Kemudian terjadi pertukaran kuda di petak D4, menteri memukul kuda dan hitam gajah E7. Langkah ke-11, Magnus memainkan langkah posisional, raja bergeser ke petak B1, hitam menyerang dengan B5. Nah, teman-teman, sampai sejauh 11 langkah ini setelah langkah B5, memang kita bisa lihat ya, respon dari Maksud Loparham memainkan pembukaan Sicilia ini kayak nggak ada apinya, guys. Kayak nggak ada tekanan yang begitu sulit buat Magnus Carlsen. Praktis saya katakan seperti itu karena Magnus di sini benar-benar nyaman banget dan sepertinya kayak serangan ini one way traffic aja, kayak satu jalur aja. Jadi dari sisinya Magnus Carlsen aja serangan ini dapat berlaku. Nah, setelah B5, kemudian putih lanjutkan dengan H4, hitam benteng B8 dan putih G4. Ya, walaupun Maksud Loparham coba menyerang, tapi dengan satu pion ini kayaknya nggak terlalu berat ya, teman-teman, serangannya. Hitam lanjutkan dengan B4, putih kuda E2 dan hitam A5. Putih kuda G3 dan hitam menteri C7. Putih gajah E3 dan hitam benteng C8. Baru di sini bahaya banget ya ancamannya karena mengancam checkmate di sini. Mengancam menteri C2 yang bisa berujung dengan skakmat ya, teman-teman. Dan akhirnya dijaga dengan benteng H2. Nah, sebenarnya ada langkah menarik di sini. Magnus bisa saja memainkan langkah gajah A6 kalau kalian sadar evolutionnya tinggi banget. Jadi tujuannya setelah gajah A6 adalah ketika menteri C2, maka putih raja A1 dan selanjutnya ada ancaman benteng C1. Jadi kalau dilanjutin benteng C6, maka akan ada benteng C1, menteri A4 dan akan dilanjutin dengan B3. Menterinya akan sulit, guys. Menteri A3 dan akan ada jalan benteng makan benteng, gajah makan benteng, dan kemudian dilanjutin dengan jalan G5. Dan selanjutnya menterinya kemana nih? Karena akan ada jalan gajah C1. Ya, tapi ini catur cepat dan sulit menemukan langkah itu karena butuh waktu untuk menemukan langkah akurasi sejauh itu. Putih benteng H2 dan hitam D5 dan putih E5. Kemudian hitam melakukan rokade, karena di sini kalau misalkan putih makan kuda di petak F6, maka menteri makan kuda di petak G3. Magnus gajah ke petak A6 dan hitam benteng A8, putih tarik gajah ke petak D3 dan hitam benteng F ke petak C8. Makin tinggi evolution barnya, teman-teman. Putih lanjutkan dengan menteri F4, hitam kuda E8, dan putih lanjutkan serangan dengan G5. Ya, posisi makin parah karena blunder dilakukan oleh Maksud Loparham dengan langkah gajah ke petak C5.
Nah, sekarang waktunya teman-teman untuk menebak kira-kira langkah terbaik untuk putih apa, guys? Yap, benar banget adalah langkah gajah makan gajah, menteri makan gajah, dan lakukan serangan dengan H5. Kemudian hitam gajah B5. Kedua kalinya Maxwell Parham melakukan blunder yang fatal. Kali ini momen di langkah ke-24 ini momen yang sangat penting ya, karena ini merubah hasil dari game ini. Nah, tahukah kalian apa yang harus dimainkan oleh Magnus Carlsen di langkah berikutnya, guys? Ya, ada langkah brutal gajah memukul pion H7, Greg Gift ya, teman-teman. Ini nama tekniknya. Pengorbanan gajah memukul pion H7. Boom. Raja makan gajah. Dan Magnus Carlsen lanjutkan dengan langkah G6. Pion memukul pion dan menteri F7. Hitam G5 dan putih H6. Maxwell Parham menyerah. Nah, apa kesalahan fatal yang dilakukan oleh Maxwell Parham adalah tadi ya, teman-teman, dengan gajah C5 kemudian gajah B5. Dan kemudian yang paling berpengaruh adalah langkah D5 tadi. Nah, harusnya di sini kalau misalkan Maxwell Parham lebih sabar, dia akan memainkan langkah gajah C6 terlebih dahulu, guys. Yap, apapun itu, hari ini sangat luar biasa, teman-teman, buat Magnus Carlsen, karena dia melakukan blunder fatal melawan Artemiev, tapi bisa kembali lagi ke jalur juara setelah melawan Fabiano Caruana dan menang melawan Maxwell Parham. Banyak yang tanya kenapa Magnus pegang putih 2 kali. Ya teman-teman, itu harus terjadi karena ini sistem yang udah diatur sama komputer dan memungkinkan Magnus minimal pegang putih 2 kali. Kalau 3 kali itu biasanya bisa juga sih, tapi ya minimalnya 3 kali sih ya. Ya itu udah diatur sama komputer pada intinya, guys. Dan tidak dilakukan apapun ya yang menguntungkan bagi Magnus Carlsen. Artinya tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh panitia untuk menguntungkan Magnus Carlsen. Sebenarnya yang saya sesalkan adalah ketika Artemiev tidak bisa mengalahkan Fedosev ya, padahal sama-sama pecatur Rusia, guys. Apa komentar kalian buat game ini dan komentar kalian buat Magnus yang berhasil merebut gelar juara dunianya kembali setelah hilang di tahun 2021 oleh Nodirbek Abdusattorov? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe.